Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Pembunuh dan Ramil Aradide Deyai dibawa ke Mimika. Banjir masih merendam jalan Trans Papua. Mobil terseret banjir masuk jurang. Penjualan daging sapi di Merauke menurun karena parasit menyerang sapi yang ditularkan gigitan nyamuk. Anan Nawipa, anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM yang membunuh dan Ramil Aradide Deyai, akhirnya dibawa ke Kabupaten Mimika. Anan Nawipa dikawal ketat polisi menggunakan pesawat komersil dari Bandara Nabire ke Bandara Mimika. Anan Nawipa merupakan anggota KKB pimpinan OSYA 1 Boma dan sudah bergabung selama 1 tahun yang bermarkas di Markas Kebo. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap dan Ramil 17034 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Jadi kok tinggal di mana? Saya di Yapis. Di Yapis itu? Iya. Tinggal sama kamu? Iya. Sama Sapu Julius. Sama? Julius. Iya. Iya. Dengan Ian kita sama 3 Mas. Tinggal di rumah yang sama? Tinggal di rumah yang sama? Tinggal di rumah di Ian. Jadi di rumah? Iya. Di Yapis itu? Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan, Anan Nawipa juga merupakan buronan Polres Nabire dengan kejahatan curanmor. Keterangan Polres Nabire juga kami peroleh informasi bahwa tersangka merupakan tersangka kasus 2 kasus 365 dan juga 12 TKP kasus curanmor. Jadi jelas bahwa tersangka merupakan penjahat yang terlibat dari berbagai peristiwa kriminal. Kemudian terakhir kami harapkan dan tentunya doa dari rekan-rekan semoga kami dari Operasi Damai Karten bisa melakukan pengungkapan dan penangkapan semua tersangka yang terlibat dari kasus penembakan dan Ramil Aradide. Kita peran-perannya sedang kita dalami ya, karena dia baru datang, kita lakukan pemeriksaan singkat, tapi kami yakini bahwa kita paling tidak sekurang-kurangnya punya alat bukti untuk menyatakan dia ini terlibat dalam kegiatan penembakan dan Ramil. Dan kalau dari keterangan tersangka, ada berapa orang pelaku pada saat itu? 7 orang. 7 orang. Kalau untuk peran-perannya kami sedang dalami, pastikan bahwa dari hasil visum memang kita juga menemukan sekurang-kurangnya ada satu lubang peluru yang mengenai tubuh dari almarhum, dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak, jatuh, kemudian dilakukan penganiayaan. Dia termasuk salah satu kelompok, jadi ini disampaikan, ini ada gambar, ini adalah kelompoknya. Ini sebelum melakukan, ini kami dapatkan alat buktinya. Ini mereka berkumpul sebelum melakukan kegiatannya. Sebelum melakukan kegiatan, pemimpin kelompoknya adalah OSYA Boma yang paling kanan. Pelaku juga mengakui bahwa pembunuhan terhadap dan Ramil Aradide dilakukan 7 orang. Polisi hingga kini masih mengejar 6 pelaku lain. Dan Ramil Aradide Deyai Letda Octavianus Sogalre, Kamis 11 April 2024 ditemukan tewas di Jalan Trans Papua, ruas Enarotali, Aradide. Para pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menembak korban saat mengendarai sepeda motor. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Banjir masih menggenangi jalan Trans Papua, Papua Selatan. Di Kampung Barki, Merauke, karena tidak sabar sejumlah kendaraan nekat melintasi jembatan Palda. Namun arus yang deras menyebabkan 2 kendaraan terseret hingga tenggelam dan masuk jurang. Warga sebelumnya sudah memperingatkan agar sopir tidak nekat melintas di arus banjir. Namun 5 pengendara mobil sudah tidak sabar karena sudah 6 hari terjebak banjir di kawasan tersebut. Kapolsek Bupul Ibda Melkianus Bunga mengimbau pengendara dan warga agar tidak melintas karena air masih tinggi sekitar 1,5 meter dan membahayakan keselamatan. Inilah Kalimaro yang karena curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari sehingga meluap, menyebabkan air meluap sampai ke jalan yang sehingga akses jalan dari Kota Merauke, akses ke Kabupaten Bojonegoro yang membuat sembako baik itu masyarakat terputus untuk sementara. Karena curah hujan yang masih tinggi sehingga air dalam beberapa hari ini semakin naik sampai mencapai hari ini mencapai 1,5 meter. Semoga saja dalam waktu dekat curah hujannya berhenti sehingga air juga dengan berangsur-angsur surut sehingga akses untuk dari Kota Merauke ke Kabupaten Bojonegoro dapat terlintas baik oleh masyarakat maupun sembako yang menuju ke daerah Bojonegoro. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sebelum masuk jurang, sopir dan 2 penumpang berhasil keluar dari mobil. Sudah sepekan banjir menggenangi sejumlah titik di jalan Trans Papua. Banjir bahkan sempat mencapai leher orang dewasa sehingga ratusan warga terpaksa mengungsi dan pengendara terjebak tidak bisa melintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Entrop, Kota Jayapura. Kedatangan polisi bukan untuk menggerebek THM, namun untuk menyosialisasikan bahaya narkoba bagi pekerja di tempat hiburan malam. Tidak bisa dipungkiri, tempat hiburan malam merupakan salah satu tempat peredaran narkoba di Kota Jayapura. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Itu dengan stakeholder yang lainnya kita saling bekerja sama untuk memerangi narkotika ini, narkoba ini, peredaran yang sudah banyak beredar di wilayah Papua sudah menurun. Sehingga penurunan sekian persen itu sudah jauh pada tahun kemarin, tahun sebelumnya. Ini kan sasarannya untuk tempat hiburan malam. Mungkin kedepannya langkah seperti apa yang dilakukan untuk melakukan untuk kedepannya itu sasaran kami itu di sekolah-sekolah, kemudian kami sudah pernah laksanakan juga di kampung bebas narkoba. Itu seperti di Sabrom, Sari. Sudah kami lakukan. Jadi tentunya bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya untuk sama-sama menghimbau masyarakat untuk tidak menghindari bahaya narkoba ini. Dalam sosialisasi, pekerja tempat hiburan malam mendapat pemahaman bahaya narkotika dan upaya menghindari penyalahgunaan narkotika, termasuk konsekuensi hukuman yang akan diterima sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.